Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, anak-anakku, bertemu lagi dengan Budisa. Kita akan mempelajari tematik muatan bahasa Indonesia, tema 2, subtema 1. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Budisa pimpin ya. Wahid Istain Salasa. Bismillahirrohmanirrohim. Ya anak-anakku, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga ilmu yang Budisa berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Nah anak-anak, langsung saja ya kita masuk ke materinya. Kita sudah masuk ke materi tema 2 nih anak-anak. Bermain di lingkunganku ya. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Nah, muatannya bahasa Indonesia dan materinya mengenai ciri dan juga wujud benda. Nah, anak-anak, Budisa ada teks di samping. Bisa dibaca ya, anak-anak ya. Kita baca bersama-sama ya, anak-anak. Baik, anak-anak silakan membaca sekaligus menyimak. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Ya, kemudian selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air saat turun hujan. Ya, saat hujan turun. Kemudian perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, ada soal anak-anak, ada 2 soal di situ. Kita baca soalnya dulu, kemudian kita bahas bersama-sama ya anak-anak nanti. Ya, yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Kemudian, bagaimana cara memainkan perahu kertas tersebut? Nah, kita baca, kita bahas bersama-sama anak-anak. Tadi dari teks tadi, benda apa saja yang digunakan dalam perahu kertas? Yang pertama ada tentunya kertas, kemudian ada baskom atau ember, dan juga air ya. Yang ketiga ada air. Kemudian bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, cara memainkan perahu tersebut ada 2 ya anak-anak tadi, diapungkan di dalam ember atau baskom dan juga diapungkan di genangan air saat hujan sedang turun. Ya, perahu dapat berlayar dengan bantuan apa tadi? Bantuan angin, betul sekali. Nah, anak-anak, cobalah anak-anak amati benda apa yang ada di sekitar kalian. Kemudian, apakah bentuk dan juga warnanya sama? Nah, Budisa akan membahas ya mengenai bentuk-bentuk benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki bentuknya yang berbeda-beda anak-anak. Ada yang berbentuk lingkaran ya, kemudian persegi, kemudian persegi panjang, segitiga, tabung, kubus, balok, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang Budisa berikan di sini ya anak-anak, contohnya ya, benda-benda bentuknya ada banyak sekali anak-anak. Nah, kemudian ada di sini Budisa mulai contoh benda yang permukaannya berbentuk lingkaran. Nah, Budisa sudah menyiapkan banyak sekali gambar di sini. Ada jam dinding, uang koin, gelang, cermin, cincin, hula hoop, lakban, tutup panci, dan lain sebagainya. Anak-anak bisa lihat di sini ya. Contoh-contohnya Budisa sudah berikan di gambar. Kemudian ada juga benda yang berbentuk persegi anak-anak. Nah, tadi perahu itu dibuat dari kertas. Kertasnya itu bisa kertas lipat anak-anak. Nah, kertas lipat itu berbentuk persegi. Nah, di situ contohnya Budisa sudah pilihkan ya, ada kertas, di situ bisa kertas lipat, kemudian ada jam dinding, papan catur, kemudian ada apa di situ? Keramik ya, anak-anak ya. Nah, kemudian ada benda yang berbentuk persegi panjang. Ada bendera, kemudian ada penggaris, dan juga ada lemari ya.
Kemudian ada lagi benda yang berbentuk segitiga. Contohnya ada penggaris segitiga, kemudian gantungan baju, kemudian ada rambu lalu lintas, ada segitiga pengaman, ada alat musik perkusi atau triangle, kemudian di situ ada penyusun bola biliar ya. Kemudian ada lagi anak-anak benda yang berbentuk tabung, contohnya tuh ada kaleng, ada tempat sampah, kemudian ada juga baterai dan juga ada teropong ya. Nah, selain di sini pasti tentunya ada benda-benda yang lainnya. Nanti anak-anak bisa mencari benda apa saja yang berbentuk tabung, segitiga yang selain Budisa sampaikan di sini. Nah, kemudian ada benda yang berbentuk kubus anak-anak selanjutnya. Berbentuk kubus itu Budisa contohkan ada dadu. Ya, biasanya dadu ini ada di permainan monopoli ya anak-anak ya. Kemudian ada juga di situ ada mainan juga anak-anak, mainan yang bernama rubrik ya, itu bentuknya kubus ya. Nah, kemudian ada benda yang berbentuk balok. Ya, benda yang berbentuk balok ada apa di situ? Kotak tisu, wadah makanan, kotak jam, kotak makan, dan kotak sepatu. Nah, dilihat bentuknya ya, ini bentuknya balok. Nah, selanjutnya selain memiliki bentuk, tadi kita sudah menyebutkan berbagai macam bentuk dari benda anak-anak. Benda itu juga memiliki wujud loh anak-anak. Nah, wujudnya apa saja ya? Ada 3 wujud benda itu. Yang pertama ada padat, yang kedua cair, yang ketiga gas. Nah, kita bahas dari benda padat terlebih dahulu. Benda padat itu apa ya Budisa? Nah, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukurannya tetap ya. Contohnya ada kelereng ya, di situ bisa dilihat gambarnya anak-anak. Kelereng, batu dan juga pensil. Nah, sifat benda padat apa ya? Sifat benda padat itu volumenya dan sifatnya tetap ya. Contoh benda padat tadi ada apa Budi saya sebutkan? Pensil. Nah, ketika pensil kita masukkan ke dalam botol, bentuknya akan tetap pensil. Pensil tidak akan berubah menjadi yang lainnya. Jadi maka dari itu sifat dan volume benda padat adalah tetap. Nah, anak bisa mencoba ya di rumah pensil dimasukkan ke dalam botol ataupun gelas. Nah, itu merupakan sifat dari benda padat ya. Kemudian benda cair. Nah, benda cair itu adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat ataupun wadahnya. Nah, contohnya apa ya? Contohnya ada sirup di dalam botol, kemudian ada teh di dalam gelas dan air minum di dalam cangkir. Nah, kita lihat lagi sifat benda cair. Yang pertama sifat benda cair bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Kemudian mengalir. Nah, mengalir. Benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian meresap ya. Benda cair memiliki kemampuan melalui pori-pori yang kecil ya. Contohnya misalkan kita meneteskan air ke tisu atau ke kapas. Nah, itu akan meresap air tersebut. Kemudian yang terakhir adalah volumenya tetap. Nah, contohnya benda cair tadi Budisa sebutkan adalah air ya. Di dalam gelas, air akan tetap berbentuk gelas. Jika dipindah ke botol, bentuknya akan seperti botol. Jika dipindah ke cangkir, bentuknya akan seperti cangkir. Nah, makanya bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Nah, itu salah satu sifat dari benda cair. Kemudian selanjutnya benda gas ya. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya ya. Contohnya udara yang ada di dalam balon. Kemudian ada ban sepeda dan juga kantong plastik yang ditiup. Nah, seperti ini ya gambarnya anak-anak ya. Pasti anak-anak juga pernah meniup balon ya. Nah, itu termasuk contoh dari benda gas. Nah, sifatnya apa ya, Bu? Sifatnya yang pertama
menempati ruang, semua ruang akan dipenuhi oleh benda gas. Kemudian dapat bergerak ke segala arah. Bentuknya berubah sesuai tempatnya dan volumenya berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Nah, contohnya apa ya? Kita lihat contohnya benda gas yaitu kita baca udara berupa oksigen yang kita hirup sehari-hari merupakan salah satu contoh dari benda gas. Nah, udara adalah campuran berbagai gas yang tidak terlihat, tidak berwarna, dan tidak berbau. Nah, hal ini dapat dibuktikan saat meniup balon dengan memasukkan udara ke dalamnya. Nah, semakin kita kuat meniupnya, semakin banyak pula udara yang masuk ke dalam balon tersebut. Alhasil, balon tersebut akan mengembang ya, seperti gambar di sampingnya anak-anak ya. Nah, balonnya mengembang ketika kita tiup. Nah, itu menjadi bukti bahwa udara telah memenuhi seluruh ruangan yang ada di balon tersebut ya. Maka udara itu merupakan contoh dari benda gas ya. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon tersebut dan balon akan mengembang menempati ruang yang ada di balon tersebut. Nah, anak-anak, kita tadi sudah belajar mengenai bentuk benda, kemudian ada wujud benda dan juga sifatnya. Nah, anak-anak, pelajaran atau materi pada hari ini cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan di minggu selanjutnya ya. Dan masih bertemu lagi dengan Budisa. Nah, sampai di sini Budisa akhiri materi pada hari ini. Ada kurang dan salahnya dari Budisa, mohon maaf. Budisa tutup, dan sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Wahid istain salasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, anak-anak, materinya sampai di sini pada hari ini, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.